do they think? Pump it louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Aldi Ferdiansyah dengan NPM 19110122. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, makalah yang berjudul Mengembangkan Postur Konseling yang Beragam. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Adinda Ratna, kemudian dilanjutkan oleh Afni Prastiwi, selanjutnya akan disampaikan oleh Wulantika, dan yang terakhir akan disampaikan kepada Adinda PB Aulia. Untuk pemateri pertama kepada Adinda Ratna Liani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bersiap untuk mengatasi perbedaan. Nah, jika membangun kerangka terapeutik yang inklusif secara budaya sangat penting bagi profesi. Penekanan yang lebih kuat harus ditempatkan pada eksplorasi konselor dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ini membutuhkan komitmen dan konselor untuk dapat lebih mengaktualisasi diri dengan menentang pandangan dunia yang sudah mapan dan memahami keberadaan mereka sendiri. Namun, mendapatkan wawasan diri untuk pandangan ideologis pribadi yang sama sekali tidak mudah atau sederhana. Individu yang mengikuti program pelatihan konselor membawa serta pengalaman hidup, nilai dan keyakinan setidaknya 20 tahun yang telah membentuk pandangan dunia mereka. Seberapa layak bagi siswa untuk benar-benar mengembangkan pasar konseling yang beragam dalam 2 tahun pelatihan atau lebih? Adakah cukup waktu untuk mempelajari waktu jauh dan dari tingkat permukaan? Nah, untuk mempertanyakan pandangan dunia yang sudah mapan untuk secara memadai mengatasi segudang emosi yang mungkin timbul untuk melupakan apa yang telah dipelajari dan mengadopsi kerangka acuan baru. Nah, akan sangat merugikan tidak hanya untuk publik tetapi profesi konseling untuk percaya bahwa kompetensi lintas budaya ini dan kesadaran diri yang lengkap dapat diperoleh dalam periode waktu yang ditentukan. Kebanyakan program konseling, terutama program-program dengan akreditasi CACRCEP, hanya membutuhkan satu mata kuliah multikulturalisme. Nah, penekanan yang tidak memadai itu terang-terangan, namun program yang mengklaim bahwa multikulturalisme dimasukin ke seluruh kursus yang tersisa. Dengan demikian, mempersiapkan siswa lebih penuh untuk bekerja dengan masalah keragaman. Penelitian memberikan gambaran yang kontras dengan menunjukkan bahwa kursus lokakarya dan pelatihan konseling multikultural dalam program pelatihan konselor dan konferensi berbasis pengembangan profesional tidak cukup mempersiapkan konselor untuk menjadi kompeten lintas budaya. Satu penjelasan yang masuk akal untuk temuan semacam itu adalah bahwa forum pendidikan formal berfungsi terutama sebagai katalisator untuk kesadaran dan pengetahuan daripada pengembangan keterampilan. Meskipun model tripartit kompetensi lintas budaya membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, program pelatihan konselor tampaknya lebih menekankan pada kesadaran dan pengetahuan selama kursus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afni Prastiwi, NPM 1911080245. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kesadaran dan pengetahuan. Nasihat Hulnik 1977 agar konselor sadar diri tampaknya berfungsi sebagai infrastruktur. Siswa cukup sering diminta untuk mengkaji alasan menjadi konselor, eksplorasi nilai dan keyakinan mereka, kemungkinan kesadaran dan pemahaman pribadi yang lebih dalam tentang diri. Kursus praktikum dan magang menantang siswa untuk memeriksa siapa mereka sebagai konselor dan bagaimana mereka berinteraksi dengan klien.
Setiap peluang cenderung mendorong pertumbuhan tingkat permukaan, namun kompetensi profesional membutuhkan tindakan pertumbuhan pribadi yang disengaja. Lalu bagaimana profesi konseling dan khususnya program pelatihannya memastikan bahwa anggota memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi mereka bersama dengan membangun kompetensi dalam pengetahuan dan keterampilan mereka. Tentu akan menjadi tanggung jawab profesi jika semua anggota diinvestasikan dalam asumsi kerangka konseling lintas budaya yang kuat. Terlepas dari tanggung jawab etis, kepentingan harus ditangkap terlebih dahulu dan kemudian dipertahankan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan konferensi dan lokakarya pengembangan profesional di mana para peserta memiliki pilihan tentang sesi mana yang akan dihadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulantika dengan NPM 1911080421. Di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya yaitu C. Perkembangan tersirat dan eksplisit dari rasisme dan prasangka. Nah, upaya membangun kesadaran dan pengetahuan tentang identitas budaya melibatkan penilaian tentang bagaimana pandangan dunia membentuk rasa diri, tujuan, dan interaksi interpersonal konselor. Evaluasi tersebut membutuhkan konselor untuk memeriksa bagaimana prasangka, stereotip, dan rasisme tertanam dalam pandangan dunia mereka. Kemudahan untuk mendiskusikan rasisme dan prasangka secara terbuka jarang ada. Kegagalan untuk memeriksa diri sendiri termasuk perspektif prasangka dan rasis dapat terbukti sangat merugikan klien, lebih khusus lagi konselor yang kurang kesadaran akan keberadaan mereka, lebih cenderung mengabaikan atau kurang menghargai pengalaman klien mereka yang akan menjadi tidak etis. Selanjutnya, sangat penting bahwa konselor berusaha menemukan keterbatasan mereka pada masalah perbedaan waktu pribadi harus disediakan untuk mempertimbangkan jika perkembangan Anda di dalamnya telah berkembang rasa keraguan lingkungan. Pertanyaan tentang rasisme, prasangka, dan stereotip biasanya dapat terjadi selama kursus multikultural karena tampak itu adalah tempat yang paling jelas untuk memulai percakapan tentang individu. Untuk menjadi lebih inklusif secara budaya, konselor harus bersedia mengambil lebih banyak resiko dan ditantang untuk mengatasi masalah rasisme, prasangka, dan stereotip yang diskriminatif dan menindas, dan berlangsungnya sendiri mengharuskan setiap individu untuk bertanggung jawab dan atas tindakan mereka di setiap tingkat masyarakat. Dalam drama Broadway pemenang Tony Award Q nomor musik Everyone A Little Bit Riches menunjukkan bahwa rasisme ada di semua individu. Ini menjelaskan bagaimana lelucon etnis dan ras, pengucilan berdasarkan penampilan, prasangka, dan persepsi yang salah tentang orang lain. Istilah yang merendahkan untuk menggambarkan kelompok, ras, dan etnis, dan dorongan untuk asimilasi semuanya menunjukkan perilaku rasis. Pernyataan bahwa semua individu adalah rasis telah menjadi sumber kontroversi dan debat, terutama karena rasisme secara dominan dikaitkan dengan budaya arus utama yang dominan. Nah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Febiaulia, NPM 1911080244. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis konselor adalah salah satu komponen yang membantu membangun lingkungan konseling yang mengundang dan sensitif secara budaya. Tampaknya menakutkan untuk mempelajari beberapa teori dalam waktu singkat. Keharusan untuk mengidentifikasi pada pendekatan teoritis pribadi bisa sangat menegangkan, terutama ketika pengalaman konseling terbatas. Solusi termudah adalah menarik dari teori favorit yang telah mapan. Namun, konselor harus tetap sadar bahwa teori berbasis barat tidak sempurna di bidang inklusivitas budaya. Apakah
orientasi teoritis pribadi dirumuskan atau teori yang mapan digunakan, konselor harus bertanya bagaimana pendekatan mereka inklusif pada eksklusif dan keragaman untuk menghindari keterlibatan dalam evaluasi budaya. Mereka harus bersedia bertanya sejauh mana fleksibel dalam proses perubahan. C. Cara menarik keragaman konselor dan klien untuk membantu membangun hubungan terapeutik. Dari sudut pandang etika, konselor harus mengenali bagaimana pendekatan mereka mencerminkan nilai-nilai yang terkait budaya dan kelas bersifat monoton atau multibahasa. Dari kerangka inklusif, multikulturalisme bukan lagi tentang ras dan etnis, meskipun konsep-konsep tersebut masih menjadi inti pendekatan yang lebih global, mencakup gender, orientasi seksual, usia, geografi, agama, kecacatan dan kemampuan pendidikan, status sosial, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan dalam pengalaman hidup, yang semuanya hanya akan berfungsi untuk memberikan citra dan pemahaman individu yang kuat dan komprehensif. Dengan demikian akan bermanfaat bagi konselor untuk mengambil pendekatan teoritis yang mengenali faktor-faktor yang disebutkan di atas. Teori keadilan multikultural atau feminis sosial dan komunis perspektiful digunakan untuk menjelaskan hal-hal berikut. 1. Identitas agama atau spiritual. B. Latar belakang kelas ekonomi. C. Identitas seksual. D. Kematangan psikologis. E. Identitas etnis atau ras. Tantangan kronologis perkembangan. G. Pengalaman traumatis dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. H. Identitas sejarah keluarga. I. Ciri fisik yang unik. J. Lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Baiklah, sekian presentasi dan video dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.